Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 2. Pandanganku terhenti ke lantai yang becek. Lah, siapa yang masuk ke dalam rumah becek-becek? Padahal harusnya masuk ke dalam rumah ini kaki dalam keadaan bersih semua. Bahaya ini bisa menambah kerjaanku. Aku menatap Mama Mas Reno, Rini, Kafka, dan tentu saja suamiku yang menyebalkan itu. Sepertinya tidak ada dari mereka yang masuk dengan kaki kotor. Lalu siapa yang membuat lantai menjadi kotor? Aneh sekali. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Ini benar-benar misterius. Tapi pasti ada sumbernya. Siapa ya? Lantainya kenapa becek? Akhirnya aku menanyakannya. Daripada nanti tidak ada yang membersihkan. Siapa juga yang mau membersihkan? Semua menoleh ke aku, kemudian pindah melihat ke lantai rumah. Bisa kulihat Kafka menepuk dahinya. Biar Kafka aja mbak, emang keluarga itu nyusahin banget. Kafka sekarang kelas 3 SMA. Dia sudah cukup dewasa untuk mengerti, tapi masih menghabiskan uangku terus-terusan. Adik laki-lakiku itu menyiramkan air ke lantai, hanya sekitar lantai di sofa yang menjadi tempat duduk keluarga Mas Reno. Masak sana Nin, Mas Reno bilang begitu padaku. Enak sekali dia menyuruh-nyuruhku. Memangnya dia itu siapa di rumah ini? Aku menatapnya kesal. Enak aja malah nyuruh Mbak Nina. Si Rini suruh masak tuh. Mbak masih capek. Kafka berkata ketus. Dia terlihat tidak suka dengan kalimat Mama Mas Reno. Kali ini aku benar-benar terkejut dengan sikap Kafka. 1 bulan dia pergi dari rumahku. Ternyata perubahannya signifikan sekali. Entah dia kembali ke rumah ini kemasukan apa, aku tidak tahu. Biasanya kalau Kafka kembali ke sini, dia langsung minta uang, membelanjakan apapun yang dia dapatkan dariku. Lah, ini berbeda sekali. Apakah karena aku sudah melahirkan? Tapi memangnya ada hubungannya ya? Kurasa tidak. Anak kecil ngelunjak ya gini. Betul, kalau enggak usah makan. Dengan ringan, aku mengatakannya. Sana Rini, masak. Sama mama nanti gosong kayak kemarin. Mereka sama-sama menekuk wajah, kemudian beranjak. Kusut sekali muka mereka. Aku tersenyum tipis, ternyata gampang menyuruh-nyuruh manusia menyebalkan seperti mereka. Aduh, Kafka lebih dulu tertawa. Aku menoleh, menatap Mama Mas Reno dan Rini yang terjatuh karena lantai basah. Ini seru sekali. Aku tersenyum tipis, hampir saja ketawa, tapi malah sekali tertawa. Ya ampun, dasar anak kecil, bisa remuk tulang mama. Mama Mas Reno memijat punggungnya. Dia tampak kesal denganku, juga dengan Kafka yang mengerjainya. Enak nggak jatuhnya? Tanya Kafka dengan sisa tawa. Sepertinya Kafka memang sengaja. Bagus juga kerja anak itu. Yang masih aku bingung, apakah dia melakukan semua ini tulus? Atau ada maunya? Kalau ada maunya, menyebalkan juga dia. Dasar anak kecil, gak mbak, adik, sama aja. Nyusahin orang. Mama Mas Reno berkata ketus. Masih meringis, memijat punggungnya. Biarin aja. Sungguh, aku puas sekali dengan tontonan hari ini. Tidak perlu repot-repot turun tangan. Kafka yang membereskannya dengan bersih. Aku melirik jam tangan. Sebentar lagi sepertinya dia datang. Bisa aku lihat wajah Mas Reno tertekuk lebih dalam. Ponselku akhirnya berdering. Telepon yang sejak tadi aku tunggu-tunggu. Aku menghela nafas pelan, mendekatkan ponsel ke telinga. Saya udah di depan rumah, Bu. Oke, saya ke sana sekarang. Sebelum beranjak, aku melirik Mas Reno dulu. Sepertinya dia juga masih terlihat kacau. Tidak mungkin mau mengikutiku. Kafka masih sibuk mengepel lantai. Aku meletakkan Raja ke tempat tidur bayi dulu, baru melangkah ke ruang depan. Ketika membuka pintu, seorang wanita dengan map di tangan, dia tersenyum padaku. Dialah yang sejak tadi aku tunggu-tunggu untuk datang. Akhirnya datang juga. Beres, tanyaku sambil menerima berkas yang dia berikan. Pasti Bu, kerja bagus. Aku memujinya. Dia langsung pamit. Setelah menghilang dari pagar rumahku, aku langsung membuka berkas itu. Menganggukkan kepala, itu memang surat perjanjian yang asli. Ini yang sejak awal aku cari-cari. Mereka ternyata hebat juga, bisa mendapatkan ini. Apa itu?
Ya ampun, aku menatap Kafka yang baru saja mengambil berkas di tanganku. Dia bahkan tidak perlu meminta izin untuk melihat berkas itu. Jantungku sudah berdetak kencang, aku kira Mas Reno. Bisa bahaya kalau yang datang Mas Reno. Aku mengusap wajah. Untung saja bukan dia. Meskipun Kafka, setidaknya aku masih merasa aman sekarang. Aku membiarkan saja mengecek apa yang ada di dalam berkas itu. Toh tidak ada gunanya menghadangnya. Kafka akan tahu cepat atau lambat. Ah, Mbak mau mulai beraksi ya? Kafka menyeringai. Adik itu memang tahu apa yang akan aku lakukan dengan berkas itu. Aku berdehem. Memang sudah saatnya aku tidak mau lagi diinjak-injak oleh Mas Reno. Kafka menjentikan jarinya ke wajahku. Dia tampak senang sekali kemudian mengembalikan berkas itu. Memang adik ini agak kurang beres. Pintu ditutup oleh Kafka. Posisi kami di luar. Dia menutup pintu agar suara kami tidak terdengar sampai ke dalam. Apalagi yang akan dia lakukan? Dari dulu Kafka nungguin itu. Biar Kafka bantuin Mbak. Jadi partner Mbak. Kafka juga punya banyak ide. Mataku menyipit. Masih menimbang apakah Kafka serius atau hanya main-main. Dia biasanya tidak pernah serius, kalau berkata dulu pasti sering main-main. Adikku itu menggelengkan kepala. Dia berusaha untuk meyakinkanku. Kayak kata Mbak ke Kafka dulu, sebelum tanda tangan perjanjian itu, kita buat mereka menderita. Kafka menatapku penuh keyakinan. Anak ini kalau dibiarkan dia pasti akan lebih berbahaya. Apa? Tanyaku, berusaha mengujinya. Kalau dia lolos dari ujianku sekarang, aku akan menerimanya membantuku. Kalau tidak, malas sekali menerimanya. Serius? Kamu nggak bohongin Mbak kan? Mbak nggak suka kalau kamu bohong ya. Aku menatapnya serius. Dia juga tampak sungguh-sungguh kali ini. Aku bisa melihat keseriusan itu, namun aku masih saja kurang percaya karena aku kenal dengan anak ini bukan hanya 1 atau 2 tahun, tapi lebih dari 10 tahun. Tentu saja aku tidak langsung percaya kali ini meskipun dia sudah berusaha membuatku percaya. Jarang sekali Kafka begini. Serius Mbak, Kafka janji deh. Dia menyodorkan jari kelingkingnya, ingin membuat janji padaku seperti anak kecil zaman dulu. Mataku menyipit. Bagaimana caranya agar Kafka bisa dipercaya? Aku mengabaikan jari kelingking Kafka. Tidak mungkin kami membuat janji seperti itu. Aku masih tidak akan percaya. Aku punya yang lebih baik dan menarik. Kalau buat surat perjanjian, kamu tanda tangan, mau nggak? Kafka diam sejenak. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Beberapa detik terdiam, dia akhirnya menganggukkan kepala, seolah sedang menantangku. Oke, siapa takut? Yang paling penting, aku udah janji bakalan bantuin Mbak. Kafka menegaskan kalimat di akhirnya. Ya, terserah dia sajalah. Aku masuk ke dalam rumah, meninggalkan Kafka, membawa berkas yang tadi diberikan orang kepercayaanku masuk ke dalam. Berkas apaan itu, Nina? Langkahku terhenti mendengar perkataan mertuaku. Untung saja bukan Mas Reno. Kalau Mas Reno bisa bahaya, aku sudah mempunyai tempat penyimpanan rahasia. Aduh, aku harus menjawab apa? Mama Mas Reno, kenapa kepo banget sih? Jangan sampai ketahuan atau seluruh rencana aku berantakan. Bukan urusan mama. Setelah mengatakan itu, aku bergegas masuk ke dalam kamar. Kafka sepertinya sudah ke kamarnya. Dia tidak mengikutiku sampai ke kamar. Dia juga tidak aku perbolehkan tahu di mana letak aku menyembunyikan berkas itu. Enak saja dia, nanti bisa-bisa hal yang tidak kuinginkan terjadi lagi. Oh iya Nina, cuciin dulu pakaian mama sama Rini. Kamu itu kerjaannya cuma duduk, makan, tidur, kayak ratu aja. Mama Mas Reno seperti tidak punya dosa, menyuruhku begitu. Bukannya itu Mama Rini sama Mas Reno cuma duduk aja, makan, kayak nggak ada kerjaan lain. Kayak gitu bilang ngerjain seluruh pekerjaan rumah, baju sendiri aja nggak bisa keurus. Aku mengatakannya pelan tapi tajam. Ada perubahan di wajah Mama Mas Reno. Jarang-jarang aku berkata ketus padanya. Itu kalau sudah kesal sekali. Aku memang sangat menghormati mamanya, tapi kalau sudah menyangkut harga diri, aku tidak akan tinggal diam. Cuci baju sendiri, kerjain seluruh pekerjaan rumah ini sendirian. Baru bilang aku gak pernah ngerjain pekerjaan rumah mah. Jangan kayak orang yang berbuat tapi seolah gak melakukan apa-apa. Mama Mas Reno mendelik.
Juga si Rini sama Mas Reno. Apa kerjaan mereka di rumah ini? Mama juga. Memangnya kalian selama di sini ada ngerjain kerjaan rumah yang berat? Paling juga yang paling susah masak makanan sendiri. Buset. Kamu ngomongin Mas apa, Nin? Duduk malas-malasan. Enak aja. Mas Reno tiba-tiba muncul dengan toples keripik di tangannya. Lihat kan, baru dibicarakan saja orangnya sudah nongol. Terlihat sekali dia tidak merasa bersalah, santai sekali makan keripik. Entah keripik kapan itu, aku saja tidak ingat ada keripik di rumah ini. Jangan-jangan itu keripik 1 bulan yang lalu, yang aku mencari toplesnya tidak ada. Ternyata sepertinya memang terjatuh dan baru ketemu sekarang. Langsung dimakan olehnya. Mama kamu yang bilang? Aku menunjuk mama, kemudian meninggalkan Mas Reno yang tampak menatap mamanya sendiri kesal. Sampai di kamar mandi, aku tidak terkejut melihat banyak pakaian di sana. Meskipun aku tidak mau mencucinya, tapi aku tetap melihat apa yang disuruh oleh Mama Mas Reno. Ini pakaian siapa? Banyak banget kayak gunung. Buset deh, bukan pakaian Mbak kan? Aku menoleh, menatap Kafka yang baru saja datang. Dia langsung mendumal, kemudian mengecek pakaian yang ditumpuk di atas lantai. Aku menggelengkan kepala, tidak ada pakaianku sama sekali di sana. Mbak tenang aja, biar aku yang urusin. Kafka terlihat meyakinkan sekali, aku yakin dia punya rencana. Entah akan berjalan seperti apa rencana dia, biarkan saja. Baiklah, aku menganggukkan kepala, memilih untuk masuk ke dalam kamar. Daripada melihat pakaian sebanyak itu, entah apa yang akan dilakukan oleh Kafka. Aku akan menunggu kejutannya akan sampai ke kamar. Kira-kira apa yang akan dilakukannya dengan pakaian-pakaian keluarga Mas Reno itu. Pakaian mama penuh sama lumpur, kamu enak-enakan tidur. Bangun Nina. Aku mengerjapkan mata, menatap mama yang berkacak pinggang. Apaan? Tanyaku sambil memakai sendal. Kenapa mama Mas Reno bisa marah-marah? Apa yang dilakukan oleh Kafka? Aku melangkah ke kamar mandi. Hampir saja tawaku pecah melihat pakaian yang penuh dengan lumpur. Pasti kerjaan Kafka, adikku itu memang pintar sekali. Dia langsung melaksanakan apa yang dia janjikan untukku. Aduh, ada pakaian Mas di situ. Gimana sih, nyebelin banget. Mas Reno terlihat panik sekali. Siapa suruh bermain-main denganku? Kalian salah kalau kenilai aku selama ini lemah. Aku bahkan lebih kuat dari yang kalian lihat selama ini. Baik Mas Reno, Rini, dan mertuaku. Mereka sama-sama melihat kesal. Terus ini gimana Nina? Gara-gara adik kamu urus sendiri. Setelah mengatakan itu aku melangkah ke kamar mengurus Raja. Halo adik Raja. Aku menoleh ke pintu. Kepala Kafka nongol di sana. Dia nyengir masuk ke dalam kamarku. Ngapain di sini? Tanyaku ketus. Aku memang agak jarang atur sebenarnya dengannya. Dia itu lumayan menyebalkan. Jadi tidak usah dibaik-baikin. Mau lihat keponakan aku lah. Masa mau lihat Mbak? Enggak banget deh. Hampir saja aku mendengus mendengarnya. Kafka benar-benar mencari gara-gara denganku. Dia itu menyebalkan sekali. Mbak hebat deh. Lah, aku kembali menatapnya. Kenapa tiba-tiba anak ini bilang begitu? Kenapa dia? Aku menempelkan telapak tangan ke kening Kafka. Siapa tahu dia sedang mengigau mengatakannya. Kenapa sih? Mbak aneh deh, kenapa kayak gitu? Kafka gak apa-apa, cuma muji Mbak sendiri, masa gak boleh? Bukan begitu, ini benar-benar aneh untuk ukuran kamu. Dia serius bilang begitu pada aku, hebat. Entah kenapa, mendengarnya saja aku geli. Mbak, maaf ya. Dia kenapa lagi sih? Aku menatapnya aneh. Kafka kali ini tersenyum tulus, dia memang aneh. Kadang baik, kadang jahil, kadang menyebalkan. Tapi lebih dari itu, dia benar-benar baik. Anak ini sebenarnya hebat. Meskipun Kafka sering kali menghabiskan uangku. Kenapa sih Mbak ngeliatin kayak gitu? Enggak, kamu aneh aja. Mbak, masa ada yang kirim pesan gini ke aku? Mbak kamu cantik Kaf, kenalin dong sama mbak kamu. Tawaku pecah membaca pesan itu. Kafka juga ikut tertawa. Dia memperbaiki posisi duduknya di kasur. Menatapku yang masih tertawa. Ada-ada aja. Bisa-bisanya temannya mengirimkan pesan itu. Ini serius mbak. Kalau mbak bosan sama si Reno itu.
Mbak bisa loh sama dia. Kebetulan dia kaya raya. Gak bakalan jadi benalu kayak keluarganya suami mbak tuh. Lumayan juga kalau temanku jadi suami mbak. Kayak judul sinetron ya. Aku menyindirnya, membuat Kafka menyeringai. Aku beranjak, mengambil buku diari di dalam lemari. Perkataan Kafka tadi tidak perlu ditanggapi dengan serius. Dia hanya bercanda, mencoba untuk menghiburku. Dia memang pintar sekali untuk menghibur. Rencana kita? Mendengar perkataan Kafka, aku menoleh. Kenapa dengan rencana kami? Keningku terlipat. Menunggu Kafka mengatakan sesuatu lagi. Apakah akan berjalan dengan lancar, Mbak? Tidak tahu. Maaf, Kafka yang buat ini semua terjadi, Mbak. Harusnya Mbak gak nanggung ini semua. Kan Kafka jadi merasa bersalah sekali. Tidak perlu merasa bersalah. Aku menatapnya tulus. Makasih udah mau nerima Kafka di rumah ini lagi ya, Mbak. Mbak yang mau terima kasih kalau kamu gak ada di sini. Entah apa jadinya, Mbak. Kafka tersenyum. Aku ikut tersenyum menatapnya. Adikku ini memang baik sekali. Sudah hampir malam, aku melirik jam. Ada Kafka di rumah ini. Rasanya rumah ini tidak terlalu kacau. Aku menatap Mas Reno yang sibuk menyiapkan pakaian. Tolong gosok dulu pakaian Mas, Nin. Nin, kamu denger gak sih? Tanyaannya kesal. Enggak. Ya ampun. Gemes banget, lama-lama nyebelin. Dia menyentakkan kakinya, kemudian melangkah pergi dari kamar. Aku mengangkat bahu tidak peduli. Aku mengambil ponsel di atas meja, memutuskan untuk menghubungi orang kepercayaanku tadi. Iya, suratnya semua udah ada di berkas tadi, Bu. Ah, bagus. Saya juga udah cari tahu soal adiknya, si Rini. Gimana? Rini sering mencuri di kelas, Bu. Ada rekamannya, tapi selalu lolos. Jadi bagaimana, Bu? Ah, kabar baik. Aku menganggukkan kepala. Ada bahan untuk mengguncang keluarga Mas Reno. Buat laporannya, laporkan ke pihak sekolah. Saya tunggu kabar besok. Siap, Bu. Telepon dimatikan. Aku menganggukkan kepala. Kelemahan Mas Reno adalah keluarganya. Mbak, apa yang buat Mbak bertahan sama si Reno itu? Ditambah keluarganya lagi. Ih, kalau aku gak betah. Kafka sembarang mencomot pembicaraan. Dia menoleh ke aku. Pertanyaan yang sebenarnya dia sudah tahu, tapi ditanya lagi. Harta, aku menjawab pendek. Memang masih ada yang ingin kurebut dari Mas Reno. Ini bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar, dan aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kafka mengangguk-anggukkan kepala. Dia sepertinya mengerti, padahal kerjaannya hanya menghabiskan harta. Aku meletakkan gelas ke atas meja, tapi dia juga sok tahu. Adikku ini memang berbeda. Kalau aku tidak terima Mas Reno menghabiskan hartaku, justru aku malah senang kalau Kafka ikut menikmati hartaku. Karena kalau terjadi apa-apa, Kafka yang selalu membantuku. Aku ingin membalas kebaikan begitu saja. Kenapa lihat-lihat? Awas, naksir Mbak. Hah? Aku langsung tertawa mendengar perkataan Kafka. Benar-benar sakit anak ini. Aku menggelengkan kepala ke dia. Entah obat apa yang dia minum tadi bisa sampai kayak gini. Maaf Mbak, cuma bercanda. Ponselku berdering. Dari Hani. Kenapa dia menelpon? Siapa yang menelpon? Tanya Kafka penasaran. Teman lama Mbak. Walah. Halo Han, kenapa? Cewek, tanya Kafka berbisik padaku. Dia ini penasaran sekali. Aku saja jarang sekali punya teman cowok. Jelaslah saja cewek. Dasar aneh. Aku menganggukkan kepala, menunggu Hani menjawab di seberang sana. Malah terdengar isak tangis. Hani kenapa? Aku memperbaiki posisi duduk. Kenapa? Halo Han, kamu kenapa? Kafka mencolek lenganku. Aduh. Dia ini tidak tahu tempat atau bagaimana sih? Tetap saja Kafka penasaran. Dia kembali mencolek lenganku. Aku mendelik ke dia. Halo Han, jawab dulu dong pertanyaanku. Jangan nangis aja. Aku menepuk dahi. Aduh, tidak mungkin juga aku menghampiri Hani malam-malam begini ke rumahnya kan. Tapi aku juga khawatir. Suamiku marah-marah lagi Nin. Dia berteriak-teriak. Astaga, aku menggelengkan kepala mendengarnya. Besok
Aku kalau sempat main ke rumahmu deh. Aku capek sama semuanya, Nin. Aku pengen cerai aja dari suamiku. Iya, tapi gimana sama rencana kita? Tolong tunda dulu ya. Besok aku ke rumahmu. Jangan khawatir. Hani mematikan telepon. Akhirnya aku menceritakan semua soal Hani kepada Kafka. Rumahnya keluarganya si Reno yang sekarang itu punya siapa, Mbak? Kata Kafka penasaran. Aku terdiam. Aku baru ingat itu adalah rumah milikku. Sertifikat rumah dan tanah juga milikku. Mereka lagi-lagi hanya menumpang. Sebenarnya, mertua dan Rani hanya tinggal di rumah kecil peninggalan Papa Mas Reno. Punya Mbak, aku menjawab pendek. Nah, Kafka ada ide bagus. Kafka membisikkan sesuatu. Ya, ide bagus, gumamku. Mana sih, gak tahu ngantuk apa ya? Kafka sejak tadi mendumal. Aku akhirnya berdiri. Mbak, lihat deh. Kafka menyodorkan ponselnya. Mataku menyipit melihat foto di ponsel itu. Dari aplikasi berwarna biru. Aku tidak akan pernah memaafkan Mas Reno sampai kapanpun. Baiklah, aku beranjak, mengunci pintu rumah. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Coba lihat, ada kunci di kamar mamanya si Rini enggak? Aku menatap Kafka. Adikku itu akhirnya beranjak. Beberapa menit dia memberikan beberapa kunci padaku. Ada kunci rumah juga di situ. Bagus sekali, untung saja tidak dibawa pergi. Kira-kira perempuan ini siapa, Mbak? Kafka masih penasaran aja. Entah kenapa aku malah berpikiran lain soal wanita itu. Besok Mbak cari tahu. Kamu tidur di sana. Aku menyuruh Kafka untuk tidak terlalu memikirkannya. Kenapa nggak cari tahu sekarang? Kurang kerjaan, Kafka. Aku mendelik. Terus pintunya? Tanya Kafka berusaha mengorek informasi dariku. Aku mengangkat bahu. Biar aja tidur di luar. Nina, Kafka. Astaga, suara mereka kencang sekali. Aku menatap jam dinding. Baru 1 jam aku tidur. Mereka mengganggu sekali. Aku menatap Raja yang tampak tenang. Jangan sampai anakku terbangun gara-gara suara mereka yang kencang itu. Ponselku berdering beberapa kali. Mas Reno, mamanya juga Rini menelponku beberapa kali. Aku menggelengkan kepala beranjak. Mereka mengganggu sekali. Belum juga keluar dari kamar. Kamarku sudah diketuk. Aduh, suami Mbak ganggu banget. Gak tahu lagi aku pusing dengernya. Aku tertawa perlahan. Kafka melotot. Tidur lagi sana, pakai penutup telinga, jangan didengerin. Ponsel kamu di silent. Kafka kembali menguap lebar. Aku buru-buru menahannya yang hampir saja menabrak tembok. Kemudian menggelengkan kepala. Tahan saja, besok baru kubukakan pintunya, gumamku sambil kembali menutup pintu kamar. Kamu tega banget, Nin. Parah, gak dibukain semalaman. Nyamuk semua. Lihat ini merah-merah, Mas Reno protes. Dia terlihat kesal sekali, wajahnya kusut, matanya merah kurang tidur. Aku meliriknya sekilas. Ini sudah pagi, mereka memang semalaman ada di luar rumah. Bahkan saat aku hendak tidur, suara pintu diketuk keras sekali terdengar sampai ke kamar. Yang aku takutkan hanya Raja yang terbangun. Yang lainnya mah, aku bodoh amat. Kamu jual rumah itu, Nin? Suara Mas Reno terdengar menggema di ruangan. Aku mengangguk singkat, padahal aku baru saja sampai di rumah pagi ini. Sudah disambut dengan kemarahan mereka. Memang, aku telah menjual rumah yang pernah aku berikan kepada Mas Reno dan keluarganya. Mereka mau marah apa? Biar lihat dulu. Aku duduk di sofa melipat kedua tangan di depan dada. Apakah mereka bisa memarahiku? Aku menatap Mas Reno dan mamanya bergantian. Apa yang mereka ingin katakan? Menantu kurang ajar. Maksud kamu jual rumah itu apa, ha? Mau nunjukin kalau kamu yang punya? Mama Mas Reno tampak marah sekali. Wajahnya merah. Aku tersenyum tipis menghadapi mereka itu dengan santai. Jangan terbawa emosi juga. Nutupin biaya lahiran. Aku melirik Mas Reno yang terlihat salah tingkah. Gak bisa bayar kan? Mendengar itu mereka langsung terdiam. Aku mengangkat salah satu sudut bibir. Hanya bilang begitu saja mereka langsung mati kutu. Apalagi kalau aku sebutkan semua yang sudah mereka ambil dariku. Tapi gak jual rumah itu juga, Nina. Terus mama sama Rini mau tinggal di mana? Mas Reno menggelengkan kepala. Dia terlihat frustasi denganku. Rumah kecil, jawabku singkat. Enggan menjawab panjang, biarkan mereka berpikir sendiri. Masa aku juga yang harus mikir? Tega, parah banget.
Udahlah, kamu itu harusnya gak sama si Nina lagi. Mama pusing lihat kamu sama dia. Mama Mas Reno menggerutu sejak tadi. Dia memang tidak pernah bisa berhenti berbicara. Aku akan terus-terusan menang kalau begini. Terlihat wajah Mas Reno tertekuk. Dia tidak bisa menegur apa yang aku lakukan hari ini atau menyanggah perkataan mamanya. Aku melirik Kafka yang mengacungkan kedua jempolnya. Dia juga ikut tersenyum. Kosongkan rumah itu besok. Aku menatap Mas Reno tajam. Tapi Nin, aku tidak menanggapi perkataan Mas Reno dan memilih ke kamar. Rasakan kalian, gumamku. Nin, balikin rumah mama dong. Jangan kayak gitu. Mas Reno duduk di sebelahku, berusaha membujuk. Dia sejak tadi tidak henti membujuk, berharap aku berubah pikiran. Aku meliriknya. Dia tampak membuat wajah lebih memelas. Apakah dia kira aku akan peduli? Nina, kamu dengar gak sih? Mama Mas Reno menggerutu kembali. Dengar? Kita makan di restoran yuk. Obrolin ini semua. Mas Reno duduk di sebelahku. Dia tampak pusing juga dengan semua ini. Mendengar itu aku langsung menoleh. Keningku terlipat. Wajah Mas Reno berusaha meyakinkan. Bayar pakai apa? Daun? Tanyaku ketus, membuat Mas Reno tampak kaget dengan pertanyaanku barusan. Ya ampun Nin, kamu gak percaya banget sama aku. Mas masih punya tabungan uang kok. Kita bisa jalan-jalan juga pakai uang itu. Mas Reno memegang tanganku langsung kutepis. Dia mau membujukku pakai cara apa lagi? Tetap saja aku tidak percaya dengannya. Aku hanya menggelengkan kepala. Nih, lihat isi tabungan aku. Dia menyodorkan buku tabungannya. Memang lumayan isinya. Aku diam sejenak, kemudian tersenyum tipis. Aku punya ide. Ide bagus daripada uang itu dihabiskan untuk mamanya dan Rini. Bukan makan, aku menjawab pelan. Terus apa? Kamu mau ngapain aja deh. Yang penting uang aku cukup buat kamu beliin dan yang paling penting, kamu berubah habis ini. Aku tidak janji untuk yang terakhir. Aku langsung beranjak, bersiap-siap, menyuruh Kafka untuk menjaga raja yang sudah tertidur, kemudian keluar kamar. Mau kemana? Mama Mas Reno menghadangku. Dia tampak penasaran. Pergi? Bisa nggak kalau jawab mama pakai kalimat lebih panjang? Kamu itu menantu apaan sih? Buat kesal setiap hari aja. Mama Mas Reno tampak kesal sekali dengan jawabanku. Aku mengangkat bahu. Terus? Sama siapa? Mas Reno. Aku kembali melanjutkan langkah. Udah siap? Hari ini kita mau jalan berdua mah, biar kayak orang pacaran. Kebetulan juga hari Minggu. Mas Reno memberikan kode pada mamanya. Aku bisa menangkap kode itu meskipun sembunyi-sembunyi. Mas Reno mengatakannya. Diam-diam aku tersenyum. Mas Reno terlalu berharap hari ini akan seindah bayangannya. Mobil meninggalkan rumah. Kita kemana? Aku menyebutkan restoran paling mahal. Mas Reno sampai menoleh ke aku. Serius? Buset banget Nin. Uang aku gak cukup nanti. Serius? Nin, sana aja. Aku tidak mau berdebat. Mas Reno mau tidak mau mengikuti permintaanku. Dia memang tidak akan bisa lari sekarang. Makanya jangan sok-sokan mau membelikanku makanan. Aku menatap keluar jendela mobil. Kami sudah sampai. Mas Reno tampak tertekan sekali. Aku memesan banyak makanan. Mas Reno sejak tadi berusaha menghentikanku memesan makanan. Kayaknya gak cukup uangnya Nin. Selama ini kamu beliin mama sama Rini makanan kan? Anggap saja ini nafkah kamu selama kita menikah. Aku berkata tegas. Memangnya enak. Makanya jangan sok-sokan. Mulut Mas Reno seperti tersumpal. Aku menikmati makanan, juga membungkusnya untuk Kafka, juga mama dan papa. Kebetulan nanti aku mau ke rumah mama dan papa sebentar. Mampir. Reno? Kami menoleh. Wajah Mas Reno langsung berubah pucat. Seorang wanita dengan make up terlalu tebal. Mataku menyipit. Sepertinya itu wanita yang ditunjukkan di ponsel tadi. Siapa? Tanyaku pelan pada Mas Reno. Aku kali ya. Dia mengulurkan tangan padaku, mengajak bersalaman. Nina, istrinya Reno. Aku berkata tegas di kalimat akhir. Wanita itu terdiam. Dia menatap Mas Reno. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamiku. Aku bergantian menatap mereka. Mataku menyipit. Oh alah, saya temannya Reno. Salam kenal ya. Kalia langsung pamit. Aku menyipitkan mata kembali menikmati makanan. Sebenarnya aku menangkap kode yang diberikan Mas Reno ke Kalia tadi. Apa maksud kode yang diberikan?
Pasti ada sesuatu antara Kalia dan Mas Reno. Habis ini kita mau kemana lagi? Ke rumah mama sama papa dulu. Mau ngapain? Udah malam loh. Mama menjawab lebih dulu di seberang sana. Ngasih makanan. Loh, kukira kamu beliin buat mama sama Rini. Terus mereka gimana? Kamu gak beliin buat mereka? Ngapain beliin buat mamanya dan Rini? Kurang kerjaan sekali aku. Kenapa tidak dia sendiri saja yang membelikan untuk mamanya dan Rini? Kenapa nggak kamu yang beliin tadi? Aku beli ya untuk mama sama papa lah. Aku mengangkat bahu, merasa tidak bersalah. Ya, harusnya kamu bilang tadi. Uang kamu saja hampir tidak cukup, Mas. Aku menggelengkan kepala, menatap keluar kaca mobil. Kemudian mengeluarkan ponsel menghubungi mama. Halo sayang, gimana kabar kamu? Maaf, mama jarang banget hubungin kamu. Kamu belum tidur, nak? Ini aku lagi di jalan mau ke rumah mama, ada makanan sedikit. Aduh, gak usah repot-repot sayang. Kenapa kamu malah pergi malam-malam? Raja gimana? Gak capek nak? Raja sama Kafka mah, tenang aja, aku sebentar lagi sampai. Mas Reno sejak tadi melirikku, dia masih terlihat kesal sepertinya. Aku menghela nafas pelan, mama terlihat gembira sekali. Suruh satpamnya bukain gerbang. Mas Reno menatapku. Aku saja yang buka gerbangnya. Aku hampir membuka pintu mobil, tetapi Mas Reno langsung melarangku. Mas aja yang buka gerbangnya, kamu duduk aja, jangan kemana-mana. Lah, tumben. Pak, karena ini di rumah mama dan papa, aku mengangkat bahu. Mas Reno sudah keluar dari mobil. Sayang, ayo masuk dulu. Aku langsung menggelengkan kepala ke mama. Ini sudah malam sekali, Mas Reno menyalami mama. Sayang, ayo masuk dulu. Aku langsung menggelengkan kepala ke mama. Ini sudah malam sekali. Mas Reno menyalami mama, tersenyum. Pencitraannya wow sekali. Aku kayaknya mau pulang langsung, mah. Soalnya udah malam banget, takut Kafka ketiduran. Kasihan Raja. Mama tampak kecewa tapi tetap mengangguk, mengusap kepalaku. Mama mengerti sekali keadaanku, yang tidak bisa meninggalkan rumah terlalu lama. Ya udah, hati-hati sayang. Kamu bawa mobilnya jangan ngebut-ngebut. Jagain Nina, dia habis mati-matian demi bayi kamu. Jangan sampai kamu sakiti Nina. Mas Reno melirikku, kemudian menganggukkan kepala. Kami meninggalkan rumah mama dan papa. Aku menyenderkan kepala ke senderan kursi. Menyenangkan sekali mengerjai Mas Reno. Memangnya enak membayar makanan banyak begitu. Sesampai di rumah, nih makanan enak. Aku meletakkan bungkusan ke atas meja. Mas Reno masih di luar rumah. Dia sedang membersihkan mobil. Uang Mas Reno benar-benar habis. Itu saja masih kurang. Aku yang menambahkan. Kafka tersenyum. Dia langsung memasukkan makanan itu ke dalam piring dan mangkuk. Kapan Mbak minta tanda tangannya? Prosesnya cukup lama loh, Kafka bergumam sambil menuang makanan ke dalam piring. Sekarang masih bersihin mobilnya orang. Aku beranjak meninggalkan Kafka. Memasak air untuk membuatkan teh. Itu sebagian dari rencana kami. Setelah teh jadi, aku meninggalkannya sebentar. Mengambil kertas di tempat penyimpanan kemudian kembali keluar. Untuk proses itu aku membutuhkan tanda tangan Mas Reno. Makanya sejak kemarin memikirkan bagaimana caranya dia tidak curiga. Kafka juga ikut membantu berpikir dan menyumbangkan ide. Si Mama sama Rini udah tidur? Tanya aku ketika melewati Kafka yang sedang menikmati makanannya. Udah, tidur duluan, kayak gak punya beban. Baiklah, mereka memang harus tidur duluan atau semua rencanaku kacau. Mbak mau lakuin sekarang? Kafka ikut atau di sini aja? Ikut, bantuin. Mendengar perkataanku, Kafka langsung mengangguk. Kafka kemudian beranjak dari kursinya. Dia meninggalkan makanannya sejenak. Ada yang lebih penting dari makanan itu. Dia menyimpan kertas yang aku sodorkan. Kertas itu akan aku berikan nanti. Jantungku mulai berdetak kencang. Ketika menghampiri Mas Reno yang sedang sibuk dengan ponselnya, dia duduk di sofa. Wah, apaan? Tanya Mas Reno ketika aku meletakkan teh ke atas meja. Udah lama gak minum teh buatan aku kan? Tanya aku sambil duduk di sofa. Mas Reno diam sejenak, kemudian tersenyum kecut. Aku paham dengan pikirannya. Pasti dia berpikir soal yang kemarin. Aku diam sejenak, berusaha mencari alasan agar Mas Reno percaya.
Kemarin gulanya kayak basi gitu, makanya sakit perut. Sekarang aman kok. Aku berusaha meyakinkannya. Jangan sampai Mas Reno tidak meminum teh itu. Bisa kacau semua rencana yang sudah kususun rapi. Dalam rangka apa ini? Tanya Mas Reno sambil melirik Kafka. Aku mengambil ponsel, menemani sambil menunggu Mas Reno menghabiskan teh itu. Sesekali Mas Reno mengajak bercerita. Aku hanya menanggapi singkat. Juga Kafka sesekali menimbrung, membantuku menjawab Mas Reno. Kafka bahkan terlihat sudah mengantuk. Mataku melirik jam, sudah hampir tengah malam. Harusnya memang segera sih. Kapan obatnya akan bekerja? Baru saja beberapa detik aku berpikir begitu. Akhirnya Mas Reno meminum beberapa teguk tehnya lagi. Sebentar lagi pasti efeknya akan bekerja. Aduh, Mas ngantuk. Kayaknya mau langsung tidur. Mas Reno segera beranjak. Mas, aku buru-buru menahannya yang hampir berdiri, membuat Mas Reno kembali terduduk di kursi. Mas Reno seperti orang melindur, padahal aku hanya campurkan obat tidur di dalam tehnya. Memang itu yang aku inginkan. Efek dari obat itu. Kafka dengan cepat menyodorkan kertasnya padaku. Jantungku berdetak kencang. Tanda tangan dulu dong Mas, aku menyodorkan kertas ke Mas Reno. Apa itu? Tanyanya pelan. Dia berusaha melihat kertasnya lebih jelas. Aku menoleh ke Kafka yang mengangguk, meyakinkanku kalau rencana kami akan berjalan lancar. Aku mau ikut pelatihan gitu, butuh tanda tangan kamu. Atau kamu mau baca suratnya dulu? Aku menawarkannya yang langsung menggelengkan kepala. Aku berani bilang begitu karena yakin satu hal, Mas Reno pasti tidak akan melihat isi suratnya. Dia sudah terlihat mengantuk sekali. Ini adalah kesempatan emas. Tidak boleh disia-siakan sama sekali. Gak usah, Mas udah ngantuk. Dia kembali menguap, matanya sudah terlihat memerah. Mana penanya? Bagus, aku mengambil pena, memberikannya ke Mas Reno. Tangannya gemetar di atas kertas. Aku menggigit bibir, menoleh ke Kafka yang juga terlihat berharap. Semoga saja Mas Reno menandatangani berkas itu. Surat apaan itu? Ya ampun, aku buru-buru menoleh. Mama Mas Reno, kenapa pakai acara bangun segala sih? Menyebalkan sekali. Bisa kacau rencana kami kalau ketahuan oleh mamanya. Aku menoleh ke Kafka yang menganggukkan kepala. Adikku itu langsung mendekati Mama Mas Reno. Dia ada rencana lain yang bisa membuat Mama Mas Reno pergi dari sini. Kafka ada sesuatu loh. Kafka menatap mamanya Mas Reno. Sesuatu apaan? Tanya Mama Mas Reno sambil mengalihkan pandangan. Jangan sampai semuanya ketahuan sebelum waktunya. Aku menghembuskan nafas pelan. Mas Reno menahan tangannya, juga menahan kantuknya. Kafka menjentikan jemari. Dia tampak meyakinkan sekali. Ikut Kafka deh. Ia menghilang dari pandangan. Kami sudah aman dari mamanya Mas Reno. Ayo Mas, tanda tangan sekarang. Aku mendekati Mas Reno kembali. Dia tampak lebih mengantuk dari yang tadi. Harus sekarang ya? Gak bisa besok aja? Aku langsung memegangi Mas Reno yang hampir saja tertidur bersandar. Aduh, kenapa dia pakai terlihat terlalu mengantuk sih? Pokoknya Mas Reno harus tanda tangani malam ini juga. Kalau tidak, rencanaku pasti batal. Dia seperti orang yang sudah hilang kesadaran. Aku menepuk dahi, kembali meletakkan tangannya di atas kertas itu. Sekarang aja Mas, ayo. Mas Reno menguap. Dia mengerjap-ngerjap, menatap kertas sambil mengantuk. Tangan Mas Reno gemetar memegang pena. Aku menggigit bibir. Ayo, tanda tangani Mas. Mas Reno kembali menoleh ke aku. Matanya tampak memerah menahan kantuk. Besok aja lah sayang, Mas ngantuk banget. Sabar Mas, cuma tanda tangan sebentar. Ayolah sekarang aja, biar kamu besok gak repot. Aku mau ngumpulin suratnya langsung besok pagi. Mas Reno kembali memegang pena yang aku berikan. Tangannya tampak gemetar di kertas. Ayolah tanda tangani sekarang agar masalahku cepat selesai Mas. Aku menghela nafas berkali-kali. Si Kafka juga mana sih? Aman Mbak, aku menoleh ke Kafka yang baru saja datang. Dia menatapku meyakinkan, kemudian membantuku membujuk Mas Reno. Oke, Mas tanda tangani sekarang. Kafka melotot ke Mas Reno. Dia seperti memaksa. Mas Reno akhirnya memegang pena itu lebih kokoh. Dia kembali menguap. Nah, sekarang baru boleh tidur. Aku tersenyum puas dengan surat yang sudah ditandatangani oleh Mas Reno. Tanpa mengatakan apapun, Mas Reno langsung menyenderkan punggungnya.
Dia masuk ke alam bawah sadar. Aku tersenyum melihat kertas itu. Juga menoleh ke Mas Reno yang sudah tertidur. Kerja bagus, Kafka. Mbak juga kerja bagus. Aku menatap surat di tangan. Kalau surat ini sudah di tanganku rasanya puas sekali. Aku sudah bisa menghela nafas lega, meskipun masih banyak rencana yang harus segera kami lakukan. Bagaimana rasanya, Mas? Gumamku sambil mengangkat alis. Semua dunia kamu bakalan runtuh. Yah, perlahan bukan, tapi menyakitkan. Aduh, kenapa aku gak dibangunin tadi malam? Suruh pindah ke kamar atau apa gitu? Masa tidur di sofa? Sakit semua punggung aku. Aku menoleh ke Mas Reno yang mendumal. Dia baru selesai mandi, wajahnya tampak lebih terlipat. Aku dan Kafka memang membiarkannya tidur di sana. Kamu di mana? Mas Reno menelponku. Aku sedang perjalanan ke rumah. Pasti dia langsung menelpon ketika tidak mendapati aku di rumah. Kepo sekali dia. Besok rencananya aku akan ke rumah mama dan papa. Sudah waktunya memberitahukan mereka tentang kelakuan Mas Reno dan keluarganya. Aku tidak akan menyimpannya lebih lama lagi. Muak juga lama-lama. Jalan, aku menjawab singkat. Aku nitip makanan dong, lapar. Wah, ternyata dia ada maunya. Kukira hanya menanyakan di mana. Ternyata malah minta dibelikan makanan. Mataku fokus ke jalan, tapi keningku terlipat. Enak saja dia menyuruh-nyuruhku begitu. Bakso ya sayang, jangan pedes. Mas Reno kembali berbicara di seberang sana. Dia santai sekali mengatakannya, menitipkan makanan itu padaku. Aku punya ide. Entah kenapa, itu langsung terlintas di pikiranku. Oke, mobilku berhenti di kedai bakso. Hanya membeli beberapa porsi. Setelah selesai, aku baru pulang ke rumah. Nih, pesanan kamu. Aku meletakkan bungkusan bakso ke atas meja. Mas Reno, mamanya juga si Rini, sedang kumpul bareng menonton sinetron. Pasti enak. Pilihan kamu gak murahan. Makasih sayang. Mas Reno dan keluarganya langsung membuka bakso yang kubelikan. Mereka terlihat senang sekali. Sebentar lagi kesenangan itu akan berakhir. Tumben banget kamu beliin. Biasanya gak mau. Mas Reno langsung mendelik ke mamanya yang mengatakan itu. Buat aku mana? Jangan bilang Mbak lupa. Wajah Kafka tampak tertekuk. Dia sedang menjaga Raja. Enggak lah, Nin. Kafka nyengir. Dia memberikan Raja padaku. Kemudian membawanya ke belakang. Setelah meletakkan Raja di tempat tidur, dia sudah tertidur. Aku kembali keluar kamar. Udah makan mereka? Tanyaku sambil duduk di sofa. Aku menoleh kemudian mengangguk. Dia sibuk mencampurkan bakso dengan kecap. Kafka sudah menyiapkan bakso untukku. Butik Mbak ada yang rusuhin tadi, kataku sambil memakan bakso. Kafka sampai tersedak mendengar ceritaku barusan. Aku menatapnya aneh. Aku saja mendengar kabarnya tidak terlalu begitu. Kenapa dia sampai begitu? Apakah itu membuatnya terlalu terkejut? Serius Mbak? Dimaling atau bagaimana? Tanyanya tergesa-gesa. Enggak dimaling, cuma dirusakin barang-barang di sana. Ya, mirip kayak gempa bumi, aku menjawab tanpa melebih-lebihkan. Terus, ada kerugian? Tentu saja, aku mengangguk. Banyak sekali kerugiannya. Itu yang membuatku menempuh jalur hukum. Kalau hanya sedikit sih, tidak perlu menempuh jalur hukum. Tapi, ini lumayan besar dan aku tidak terima. Udah Mbak laporin ke kepolisian? Tanyanya lagi. Kafka sibuk menginterogasiku. Sekarang aku tidak terlalu heran dengan sikap Kafka yang sedikit tidak normal menurutku. Dia lumayan peduli setelah pulang dari pergi 1 bulan. Dia ternyata menjadi marbot masjid selama 1 bulan, mendengarkan ceramah atau entah apa lagi. Mama yang bercerita pada aku di telepon. Sementara Kafka tidak bercerita sama sekali saat dia pulang. Dia mungkin malas membahasnya denganku. Kalau dengan Mama, Kafka bercerita terus, apapun yang dilakukan oleh Kafka di sana. Itu yang membuatku tidak khawatir pada Kafka saat dia pergi dari rumah ini. Mbak, jangan bengong, kenapa? Katanya kesal. Udah, aku mengangguk. Kafka menonton tayangan CCTV sampai selesai. Kerenyitan di keningnya terlihat sekali. Gimana tanggapanmu? Tanyaku sambil menoleh ke ruang tamu. Untung tidak ada yang mendengar. Sebaiknya keluarga Mas Reno tidak ada yang tahu sekarang. Kafka kayaknya kenal sama pria berpakaian hitam-hitam itu, tapi belum yakin juga sih. Siapa? Tanyaku penasaran. Kalau polisi udah temuin bukti aja, nanti jatuhnya fitnah, gak lucu.
Baiklah, terus apa yang Mbak lakuin sambil nunggu itu? Pembalikan nama aset gimana? Tenang, lagi diurus semuanya, gak perlu khawatir. Tinggal telepon pengacara kalau nanti ada masalah apapun. Oh, baiklah kalau gitu. Aduh, pedas banget. Kamu minum air dingin juga? Terdengar teriakan Rini. Aku langsung ke sana. Mulut mama merah banget. Ya ampun Reno, kamu gak apa-apa? Kayak badut. Aduh, perut Reno sakit mah. Reno mau ke kamar mandi dulu. Kafka mencolek lenganku. Mbak masukin apa ke dalam baksonya? Sambal banyak sama cabai bubuk. Buset, pasti pedas banget itu. Kami mengintip dari balik dinding. Berapa detik aku mengangkat bahu, memilih untuk melakukan hal lain. Menonton mereka tidak ada gunanya, hanya buang-buang waktu saja. Mau kemana Mbak? Tanya Kafka sambil mengikutiku dari belakang. Kamar? Kenapa? Kafka menggelengkan kepala. Dia menatapku yang ikut berhenti melangkah. Gak apa-apa. Piringnya jangan lupa suruh mereka cuci. Adikku itu mengacungkan jempol. Sampai di kamar, aku berhenti sejenak ketika mendengar suara ponsel Mas Reno berdenting pelan. Ponselnya ternyata ditinggal di kamar. Ah, kesempatan yang bagus. Ada yang menelponnya tadi, tapi tidak dirangkat. Siapa yang menelponnya? Gumamku kesal. Aku mencoba membuka sandinya, tapi ternyata sudah diganti. Entah apa, aku mengusap dahi, meletakkan ponsel itu kembali. Denting pelan kembali terdengar. Buru-buru aku mengambil ponselnya. Aman. Besok kita bicarain harganya. Saya mau dibayar lebih banyak. Keningku terlipat membaca pesan itu. Apa maksudnya? Dibayar? Ah, aku sama sekali tidak mengerti. Apa ini? Mana tidak kelihatan lagi pesannya? Aduh, aku gemes sekali ingin membuka pesan itu. Tapi tidak mungkin aku membukanya. Mustahil. Kamu ngapain? Astaga, aku langsung menoleh menatap Mas Reno yang langsung masuk. Mengambil ponselnya dari tanganku. Wajah Mas Reno tampak memerah. Dia langsung mengecek ponselnya sendiri. Aduh, kenapa aku bisa cerobos sekali? Harusnya aku kunci dulu pintunya tadi. Ya ampun Nina, kenapa tidak kepikiran sejak tadi? Kan jadi ketahuan sekarang. Jangan sampai Mas Reno malah bertambah curiga denganku. Aku menggigit bibir, tapi raut wajahku biasa saja. Selain berubah, kamu juga jadi lebih berani gitu ya, Nin? Mas tambah kesal sama kamu. Meskipun tanpa kesal, tapi Mas Reno sepertinya tidak marah denganku. Ah, setidaknya aku aman sekarang. Aku menghela nafas, tidak terlalu memusingkan Mas Reno. Aduh, itu baksonya dibilang jangan pedas-pedas. Malah dikasih pedas banget. Sakit perut Mas. Mas Reno memegangi perutnya. Aku menahan tawa. Kemudian menatap ke arah lain. Memangnya aku peduli. Namun, sebagian diriku masih memikirkan soal tadi. Aku menghela nafas, menatap ponsel yang ada di tangan Mas Reno. Mana obat sakit perut? Perutku gak bisa diajak kompromi gini. Mas Reno mendeli kesal. Habis. Astaga Nina, kamu sejak kemarin kenapa sih? Masa obat aja gak ada? Jangan membuat Mas kesal deh. Siapa yang berbohong? Aku memang jujur, obat sakit perut habis karena diminum kemarin. Yang salah juga keluarga Mas Reno. Mereka yang menghabiskan juga. Masa nyalahin aku? Aduh, tambah sakit lagi. Jangan sentuh ponselku. Mas Reno langsung masuk ke kamar mandi. Entah kenapa, aku bisa memikirkan satu hal sekarang. Apakah ada kaitan Mas Reno dengan butiku yang sedikit kacau? Entah apa itu, yang pasti aku akan mencari tahu lebih lanjut. Kamu mau cari kerja lagi, Ren? Tanya mama Mas Reno. Iya, Mah. Aku meletakkan mangkuk sayur ke atas meja, kemudian kembali ke dapur. Tidak ada yang membantuku memasak. Memang seperti bos semua di rumahku. Pembantu sudah lama memilih untuk berhenti bekerja. Tidak ada yang betah dengan sikap Mas Reno dan keluarganya kalau menginap di sini. Memang, siapa juga yang betah dengan sikap mereka yang sok-sokan. Aku saja malas. Kok sayurnya asin banget, Nin? Gak enak? Gak usah dimakan. Aku menuangkan air putih. Ribet banget makan saja. Pakai protes segala lagi. Masak sendiri kalau mau enak. Makanya kalau orang lagi masak di dapur, dibantu. Bukannya cuma diam aja di kamar. Kayak gak merasa bersalah banget. Mereka langsung terdiam mendengar perkataanku. Tidak ada lagi yang protes soal sayur yang asin. Hari ini kamu mau kemana?
Aku diam sejenak, berusaha mencari alasan agar bisa pergi hari ini. Butik, ada rusuh? Rusuh apaan? Tanya Mas Reno penasaran. Pertanyaan Mas Reno tidak aku jawab, tidak penting sama sekali. Aku membawa bekas piring kotor ke belakang, mulai mencucinya. Mbak, emang mau kemana sekarang? Kepo. Aku melirik Kafka tajam. Adikku itu mencebikkan mulut. Dia tampak kesal sekali denganku. Jujur aja, masa pergi terus? Gak capek? Penting? Pasti. Aku mengusap dahi. Itu penting sekali, apalagi ini menyangkut semuanya. Itu piring jangan lupa dicuci, Rini. Jangan cuma bisa numpang, aku berkata ketus. Mama Mas Reno sampai tersedak mendengar perkataanku barusan. Mas Reno menoleh padaku, matanya menyipit. Memang benar kan? Harusnya mereka itu bersih-bersih atau melakukan apa yang bermanfaat di rumah ini. Jangan hanya bisanya menumpang saja. Kenapa? Tanyaku pada mereka yang wajahnya tampak aneh. Kok nyuruh Rini? Memangnya kamu gak bisa? Kamu harusnya jadi istri yang baik, Nina. Mas Reno mulai menasehatiku. Dia salah menasehatinya. Aneh. Lalu, coba kalau dulu jadi suami yang baik. Setelah mengatakan itu aku pergi. Mereka terlihat memasang wajah masam. Makanya jangan pernah bermain-main denganku. Kamu hari ini mau ke rumah Nina? Ajak Kafka sama Raja ya? Iya mah. Mama sepertinya ingin sekali melihat keadaan Raja. Ini hal yang luar biasa akan aku lakukan. Akhirnya aku bisa berani mengatakan pada Mama dan Papa. Rumahnya gimana? Tanya Kafka setelah aku mematikan telepon. Sama mereka. Mau sama siapa lagi rumahnya? Hanya mereka yang ada di sini. Lagi pula, kalau dikunci saja, keluarga Mas Reno mau dikemanakan? Aku sedang malas terlalu berpikir banyak. Kalau kemalingan, terus dirusakin barang-barang Mbak gimana? Kafka di sini aja deh. Aku menunjukkan rekaman CCTV di ponselku, kemudian menepuk pundak Kafka. Sejak tadi adikku ada di kamar, membujuk agar dia tinggal saja di rumah. Sebenarnya aku tahu, Kafka sedang malas untuk bertemu dengan Mama dan Papa, meskipun kalau pergi dari rumahku. Yang mendapatkan kabar duluan adalah kedua orang tuaku, tetapi Kafka paling malas kalau bertemu langsung dengan Mama dan Papa. Itu semua aku tahu, Kafka memang begitu tabiatnya. Mama udah pesan ajak kamu. Loh, katanya mau ke butik, kenapa pakai bawa tas itu segala? Mas Reno batal mengambil jas. Aku menoleh ke arahnya, menggendong Raja. Ke rumah Mama sama Papa. Akhirnya aku berkata yang sejujurnya pada Mama dan Papa. Memang tidak bisa berbohong lagi. Ya udah, aku ikut deh. Mas Reno malah mengatakan itu. Dia batal cari kerja atau bagaimana? Enak saja aku meliriknya yang tampak senang. Malah sekali mengajak Mas Reno. Lagi pula aku ingin mengatakan sejujurnya pada Mama dan Papa. Bagaimana bisa jujur kalau Mas Reno malah ikut? Mau cari kerja kan? Iya juga sih, tapi kalau Mama sama Papa nanyain aku, kamu kenapa juga mau berangkat sendirian? Jawab yang jujur, nanti nyusul aja. Aku mengatakan itu karena tidak enak juga dengan Mas Reno. Oke, Mas Reno menganggukkan kepala. Kafka membantu membawakan tas ke rumah. Mertua dan Rini melihat kami. Sesekali mereka berhadapan. Aku memanggil sopir yang sudah lama tidak mengantar jemput. Siap Bu, sopir langsung memanaskan mesin. Sebelum berangkat aku masuk dulu ke dalam rumah mengambil makanan. Mau kemana lagi kamu itu? Jadi istri bukannya diam aja di rumah, malah mau pergi. Pergi aja kebanyakan gitu. Aku tidak memperdulikan perkataan Mama Mas Reno. Bukannya sambut suami pas pulang ke rumah habis cari kerja, malah pergi-pergi. Nina mau ke rumah orang tuanya mah. Bisa aku lihat dari sudut mata. Mas Reno memberikan kode. Aku menghela nafas pelan. Tahu apa yang diberikan lewat kode itu. Oh alah, pantesan aja. Titip sama orang tua kamu. Kalau bisa, Mama sama Rini ikut. Gak bisa. Wajah Mama Mas Reno terlihat masam. Ya udah, titip salam aja. Benar-benar pencitraan. Perjalanan setengah jam, aku mengusap dahi. Akhirnya aku sampai di rumah Mama dan Papa. Sayang, Mama memelukku. Raja langsung digendong olehnya. Papa mana, Mah? Sebentar lagi pulang. Nah, itu mobilnya. Kami menoleh. Mobil Papa masuk ke halaman rumah. Di rumah, aku memang seperti itu. Disayang lebih tepatnya. Apalagi kami termasuk orang yang kaya. Ayo masuk, Mama.
masih menggendong Raja. Aku duduk di salah satu sofa samping Mama. Akhirnya datang ke sini juga. Mama kangen sama kamu, sama Raja juga. Apalagi sama Kafka. Adikku itu tertawa masam. Dia tidak suka dengan acara berbasa-basi seperti ini. Aku menghembuskan nafas pelan. Cucu Mama ganteng banget. Mah, Pah, aku berdehem. Memulai pembicaraan. Iya sayang. Ada yang mau aku bicarain ke Mama sama Papa? Bicara apa? Ngomong aja. Penting banget. Jadi Raja sama Kafka biar main di ruangan keluarga dulu ya, Mah, Pah. Meskipun Mama dan Papa tampak kebingungan, tetapi tetap mengangguk. Apa yang mau kamu bicarakan, Nina? Kayaknya serius sekali. Apalagi kamu maksa banget mau ke rumah. Padahal Mama sama Papa bisa aja ke rumah kamu. Iya, Papa udah curiga, pasti ada sesuatu. Mama terlihat mencubit lengan Papa. Aku tersenyum, mereka memang kompak sekali. Nah, jadi Nina mau bercerai dari Mas Reno. Mama dan Papa saling pandang. Nin, Papa sebenarnya sudah menduga ada masalah dalam rumah tangga kalian. Papa akan menyetujui apapun keputusan kamu. Kafka juga sempat cerita bagaimana keluarga Reno, ujar Papa menimpali. Iya, Pak. Nina akan mengurusnya hari ini. Nina titip Raja ya, Mah. Mamanya mengangguk. Semua pasti ada jalan keluarnya. Dan soal butik kamu itu, Kafka juga sudah cerita. Dan Papa juga menyelidiki ternyata pelakunya adalah Reno. Secepatnya Papa akan bereskan semuanya. Baik, Pak. Terima kasih. Nina lalu memeluk kedua orang tuanya. Kafka tersenyum. Mbak, untuk urusan mamanya Reno dan Rini, nanti Kafka yang usir mereka keluar dari rumah Mbak. Aku tersenyum. Well, terima kasih Bunda cantik sudah menyimak. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.